prematur, kurang bulan, berat badannya kecil di bawah 2,5 kilo, pada saat mandiin atau ganti popok harus tuh dilihat kalau punya anak laki-laki bijinya ya kan kadang besar satu. Atau kalau nangis kok jadi benjol. Nah, itu harus dibawa langsung kalau itu. Benjolan tuh selain di alat kelamin, misalnya kalau di bayi nih ya, dia seringnya juga tuh di pusar gitu. Nah, itu berbahaya nggak gitu ya? Ya, itu berbahaya nggak tuh dok? Benjolan di pusar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kairani Hajan di acara Sentra Stage. Kita harus ramai, ada berapa orang di sini? Kali ini saya nih membawa teman lagi, tapi temanya saat ini yang saya bawa adalah dokter spesialis bedah anak. Panggilannya Dokter Oya, Sobat Sentra. Tapi kita boleh dong kenalan sama Dokter Oya. Sebenarnya di jadwal praktek dan di mana-mana nih namanya siapa gitu ya. Boleh dok, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Boleh kenalan dok, namanya siapa dokter? Ya, halo Sobat Sentra, nama saya Dr. Yodia Evila, spesialis bedah anak, tapi biasa juga disebut Dokter Oya. Nah kan, namanya Dokter Yodia, susah lagi. Iya, susah. Evila. No, tapi panggilannya Oya. Jadi memang panggilannya Dokter Oya. Dokter, sehat terus ya dok? Iya, sehat. Iya, pasti pagi ini udah sehat banget ya dok. Kali ini kan kita udah pernah ngobrol dok ya. Kalau pembahasannya enaknya yang umum-umum tuh misalnya tentang benjolan anak ya dok. Betul. Nah, benjolan anak ini ya Sobat Sentra, itu tuh banyak sekali ya dok. Betul, banyak. Macem-macem kan Sobat Sentra. Nah, yang kita pengen tahu nih dok, apakah di benjolan anak itu tuh sebenarnya benjolan-benjolan anak itu berbahaya nggak sih? Atau ada yang berbahaya atau ada yang tidak, gimana dok? Iya, jadi tergantung sih ya benjolan. Kadang-kadang orang tua tuh kalau datang, aduh anak saya ada benjolan, langsung dia ngiranya tumor gitu ya. Oh iya, betul-betul pasti tuh suka gitu kan ya. Gitu. Padahal sebenarnya angka kejadian tumor di anak itu nggak gitu banyak gitu. Oke. Jadi kadang benjolan itu di anak-anak ada yang dia bahaya, harus butuh penanganan segera. Ada juga yang ternyata ya udah bisa diobservasi gitu, didiemin aja. Tergantung juga nih sama lokasi dan usia gitu. Oke, misalnya dok yang tadi dokter sampaikan kan ya, itu ada yang bisa berbahaya atau tidak, terus diobservasi oleh orang tua. Ini gimana caranya nih dok supaya orang tua gitu ya, atau kalau orang tuanya sibuk kan sama nenek ya, sama mbaknya ya, itu misalnya ada benjolan itu, apa yang harus diperhatikan nih dok? Iya. Untuk diobservasi apakah nanti berbahaya dan kapan harus nanya sama dokter nih kalau udah ada benjolan. Oke, jadi kalau benjolannya itu, misalnya kan ada ya kadang sering di anak-anak tuh bisul. Nah itu kalau benjolan yang umum misalkan seperti kayak bisul itu ya bisa lah perawatan di rumah ya. Tapi kalau setidaknya misalnya benjolannya tuh agak nggak biasa atau orang tuanya baru lihat, itu boleh sih dibawa dulu konsultasi ya, biasanya ke dokter anak dulu gitu. Atau boleh sih langsung ke dokter bedah anak. Nanti situ kita lihat benjolannya lokasinya di mana. Kalau benjolannya itu misalnya hanya di bagian kulit gitu ya, itu kan sering tuh anak-anak apa alergi, infeksi kulit, ya itu sih sebenarnya wajar-wajar aja, bisa diobati. Tapi kalau misalnya benjolan yang sering di poli bedah anak itu, terutama di laki-laki, itu tuh sering tuh benjolannya di kelamin. Nah gitu. Betul, apalagi kalau dan itu dia nggak cuma di usia anak-anak yang udah besar ya, jadi dari mulai baby gitu, bayi, apalagi kalau ada orang tua yang anaknya lahir prematur, kurang bulan, berat badannya kecil di bawah 2,5 kilo, pada saat mandiin atau ganti popok harus tuh dilihat kalau punya anak laki-laki bijinya ya kan kadang besar satu. Atau kalau nangis kok jadi benjol. Nah itu harus dibawa langsung kalau itu gitu. Jadi benjolan tuh di anak-anak tergantung lokasi gitu. Nah ini yang tadi dokter Oya sampaikan yang umum ya dok ya, yang banyak terjadi kalau pada anak laki-laki gitu ya, itu benjolan di daerah
daerah testisnya Iya. ya sobat sentra ya, daerah alat kelamin ya. Itu daerah situ nanti silahkan dicek tuh. Betul. Ya dok ya, kalau misalnya benjolannya sesuai nggak, misalnya Iya. harusnya ada 2, ada yang kecil ada yang gede atau Betul, gimana gitu iya, ya dok ya. iya. Nah itu harus diperhatikan, termasuk kalau pas lagi nangis kata dokter tadi ya. Iya bener, kalau lagi nangis apa dia ada yang besar sebelah, sama sering juga benjolannya di udel. Kadang kan suka bilang udel anak saya bodong kayak gitu. Nah zaman dulu kan dipakein koin. Iya kan gitu, soalnya mama saya juga masih iya suruh pakai koin yang dibungkus sama kain terus ditaruh di atas udel Di anak plaster. bayi baru lahir. Iya betul, atau dipakein gurita gitu ya. Nah jadi kadang tuh sering kali juga benjolan tuh selain di alat kelamin, misalnya kalau di bayi nih ya, dia sering juga tuh di pusar gitu. Nah itu berbahaya nggak gitu ya? Ya itu berbahaya nggak tuh dok, benjolan di Sebenernya- pusar tuh? Sebenarnya kalau benjolan di pusar itu tidak berbahaya, atau kita sebutnya hernia umbilikal. Jadi dia hernia di pusar. Itu tuh wajar banget di bayi-bayi baru lahir karena ototnya belum nutup sempurna gitu. Oke. Tapi memang ada beberapa orang tua yang khawatir, kok anak saya kalau nangis kan, kalau bayi kan nangis nyembul kan. Keluar ya, Iya, itu. jadi besar gitu. Jadi itu juga, jadi benjolan yang sering kalau di bayi itu hernia umbilikal, pusar bodong, hernia di kelamin gitu Iya. ya, atau hidrokel. Nah dok, tadi kan dokter sampaikan nih kalau misalnya benjolan di pusar, yang tadi kalau di kedokteran kita sebut hernia umbilikal itu, benjolan di pusar itu umum ya kata dokter ya. Nggak apa-apa karena ototnya si perut bayi ini belum nutup. Otot perut anaknya belum nutup. Nah, sampai usia berapa dok yang sebagai orang tuh harus kok misalnya udah setahun, udah 2 tahun kok masih. Nah, itu sampai usia berapa maksudnya yang harus diperhatikan? Jadi sebagian besar dia harusnya nutup ya, si udel bodong ini tuh nutup sampai usia 2 tahun. Oke, Biasanya 2 bisa tahun. lebih cepat. Iya. Iya. Tapi ada juga yang 2 tahun tuh masih suka keluar masuk. Jadi masih bisa diobservasi sampai 2 tahun. Bahkan kalau di beberapa literatur tuh dibilang operasi bedah atau untuk nutup si lubangnya itu baru diindikasikan kalau dia udah lewat usia 5 tahun gitu. Tuh, ada usia-usianya tadi ya dok Iya, ya, ada betul, batasannya. ada batasannya. Jadi kalau misalnya masih setahun, 2 tahun kita observasi aja. Iya, betul. Tapi ya kalau khawatir ya silahkan aja ya dok ya, Iya. konsultasi sama dokter ya dok ya. Iya. Nah, tapi banyak nih ya misalnya gini. Kan kadang ibu-ibu tuh takut ya ke dokter bedah. Iya. Langsung Stigmanya mau diapain ya Iya. kan? Anakku mau diapain Jadi gitu. tuh sering misalkan udah ke dokter anak nih, terus dokter anaknya bilang ini kayaknya harus ke dokter bedah. Langsung ibu-ibunya tuh nggak mau karena ngiranya nanti langsung dibedah. Padahal kita di bedah anak itu tuh punya timing operasi. Jadi nggak semua bayi tuh langsung atau anak kita harus operasi sekarang, enggak juga gitu. Nah Betul. tuh bener sih, orang tuh kalau ngomongin dokter bedah rasanya mau dibedah Iya, aja. iya, iya. Padahal kan belum tentu Betul, ya dok. Iya. Nah ada saatnya yang diperbolehkan atau Iya, anak bayi bisa dioperasikan dok. iya betul. Nah gimana tuh dok biar kita bisa mengedukasi ketika ibu orang tua sudah ke dokter anak kemudian disarankan ibu bapak ke dokter bedah anak aja langsung mundur ya. Iya, Saya iya, nggak mau ke dokter bedah anak. Nah gimana nih biar edukasinya jangan khawatir dok Iya. kalau ke bedah anak, karena tadi dokter bilang kan ada diobservasi dulu. Nah, boleh cerita nggak dok pengalaman dokter itu menghadapi kayak gitu, bagaimana supaya orang tuanya nggak takut? Jadi pokoknya kalau misalnya dari dokter anak ya, dokter spesialis anak sudah memberikan advice atau saran kayak ibu kayaknya harus konsultasi deh sama dokter bedah, itu artinya kasusnya memang yang tidak bisa ditangani secara medis atau secara obat-obatan. Nah, nanti datang aja konsul dulu sama dokter bedah anak, karena nggak semua kasus bedah anak itu harus dibedah gitu. Kadang-kadang kayak contohnya benjolan di pusar atau di kelamin tuh ada beberapa yang memang kita tunggu. Jadi kita observasi karena misalnya kalau di bawah usia 1 tahun dia ada hidrokel atau benjolan yang berisi air ya di kelamin, itu tuh bisa kita tunggu sampai umur 1 tahun karena mayoritas dia hilang gitu. Nah, tapi kan keputusan untuk ini harus operasi atau enggak itu kan harus konsultasi ya sama dokter bedah anak gitu. Dan rata-rata dokter bedah anak itu tuh
kids friendly. Jadi dia suka sama anak-anak. Promosi. Iya, dan biasanya juga suka mendengarkan ibu-ibu yang mau cerita, mau nanya dari A sampai Z tuh. Karena pasien bedah anak itu kan tidak serame dokter anak kan gitu. Karena kasus bedah anak itu kan dari populasi anak berapa persennya itu bedah anak gitu. Jadi kita itu dengan waktu yang lebih banyak ya bisa lah dengerin. Kadang kan orang tua aduh pengen nanya ini nanti dibiusnya gimana ya, nanti prosedurnya gimana gitu. Jadi jangan takut gitu kalau misalnya ibu harus ketemu dokter bedah anak. Dokter bedah anak tuh nggak semuanya kayak ini harus dioperasi nih, harus dibelah gitu, enggak gitu. Jadi nggak apa-apa, kita nanti ngobrol-ngobrol gitu kan. Tuh, jadi dokter Oya tuh kapan aja siap untuk diajak diskusi ya dok, Ya, dengerin betul. cerita para ibu-ibu semua ya, pada Ya. orang tua semua. Nah karena kan emang gini ya dok, kalau orang udah ngomongin benjolan, terus ada orang yang ngerti tentang hernia tuh takut ya dok ya. Iya betul. Itu mau diapain gitu kan. Sebenarnya tadi dokter ya sudah sampaikan bahwa kalau ke bedah anak disarankan nggak langsung namanya operasi Iya, kan dok, betul. ya diobservasi dulu gitu ya. Terus tadi dokter Oya sebenarnya juga sudah sampaikan dok, boleh diulang nggak dok, kira-kira hernia nih yang namanya benjolan-benjolan tuh berapa lama sih bisa akhirnya hilang sendiri? Tadi kan dokter sudah sampaikan tuh pada Iya. usia berapa akan hilang. Nah dan hernia tuh ada apa aja selain umbilikal, terus Hernia inguinal. inguinal, hernia terus ya ada hernia. Kalau di orang dewasa ada lagi hernia femoral yang di bagian paha misalnya. oke. Kemudian ada juga yang di perut hernianya, tapi kalau di anak-anak sih paling sering dua Dua yang tadi ya, Iya, yang di pusar. yang di pusar dengan sama yang di kelamin. Jadi kalau itu bisa di perempuan juga ya. Jadi hernia ini nggak hanya laki-laki. Oke. Nah, kenapa? Karena dia itu kejadiannya karena adanya kegagalan penutupan saluran. Nah, ini yang selalu ditanya sama ibu-ibu. Kenapa bisa ya? gagal? Iya, kok anak kecil udah hernia? Karena mereka taunya, kalau hernia itu penyakit orang dewasa, biasanya suka angkat berat. Ya, benar dok. Iya, Nah, padahal kenapa anak? benar, ternyata kalau hernia pada anak-anak tuh dia kelainan, bisa dibilang kelainan bawaan. Jadi dulu pada saat kita itu masih dalam janin, bentuk janin ya, kita itu kan sampai usia di bawah 8 minggu tuh belum tahu kelaminnya perempuan atau laki-laki. Tapi Tuhan itu sudah menyiapkan suatu organ yang nantinya akan jadi bakal dia itu laki-laki atau perempuan. Dan itu dalam perut posisinya gitu. Jadi misalnya nanti ada gen laki-laki atau gen Y ya, nanti dia akan turun si yang bakal dari kelamin itu, dia bakalan turun dari perut ke kelamin gitu, ke buah zakar, kantung buah zakar, dengan pengaruh dari hormon-hormon gitu, hormon testosteron. Nah, saluran turunnya itu harusnya dia menutup pada saat sebelum lahir. Jadi hilang salurannya. Oke. Nah, tapi ada beberapa anak yang belum nutup. Dan terutama makanya faktor resikonya prematur. Jadi anaknya belum siap nih turun, belum siap nih lahir ke dunia, belum nutup salurannya, dia udah lahir. Jadi terbuka salurannya. Gitu. Oh, itu penyebabnya. Penyebabnya itu. Makanya kalau ada ibu-ibu yang kenapa saya kan masih bayi, belum kok hernia ya, hernia gitu. Beda kalau di anak-anak ya, karena itu dia ada kegagalan penutupan saluran. Jadi makanya bisa kanan kiri, bisa sebelah doang kayak gitu. Nah, iya tuh tadi kan dokternya udah juga sampein, jadi teman-teman kalau hernia tuh nggak harus langsung dioperasi. Nanti kapan hilangnya gitu-gitu dok? Bukan, jadi kalau benjolan, nah tadi saluran tadi kan tidak menutup ya, nah dia itu bisa jadi dua. Satu, kalau salurannya kecil, dia hanya berisi air. Jadi cairan dari dalam rongga perut, namanya hidrokel. Kalau dia besar, dia jadi hernia. Karena dia bisa masuk organ-organ dalam perut kita. Paling sering usus. Tapi bisa juga dia misalkan masuk yang lain gitu ya. Kalau di perempuan bisa sampai indung telurnya masuk kayak gitu. Oh ada sampai kayak gitu ya? Bisa usus buntu masuk ke dalam saluran. Nah, kalau hidrokel, karena salurannya kecil dan yang masuk hanya air, tidak ada kegawat daruratan yang akan terjadi gitu. Jadi makanya kita bisa menunggu sampai 1 tahun. Jadi ya udah, mudah-mudahan di usia 1 tahun itu dia bisa menutup sendiri, cairannya diserap sama badan. Tapi kalau hernia itu harus langsung dioperasi segera setelah terdiagnosa gitu. Oh, kecuali yang tadi hidrokel ya. Betul. Jadi kalau hidrokel, makanya kenapa ibu-ibu harus konsul sama dokter bedah anak, karena kita harus nentuin ini tuh hidrokel atau hernia. Karena penanganannya beda. Kalau hidrokel bisa ditunggu, tapi kalau hernia tidak. Kenapa? Karena lubangnya cenderung besar. Jadi kalau yang masuk itu usus, takutnya pada saat lagi apes ya, dia nutup
masuk usus terus kejepit. Nah, itu bahaya, ususnya bisa mati. Jadi makanya ada kadang-kadang ibu-ibu, lah dok bayi saya umurnya baru 1 bulan, kok dioperasi? Ya iya karena hernia gitu. Oke, berarti kan hernia tuh ada benjolan, tetap aja lah pokoknya harus konsultasi. Karena nanti dokter Oya yang bisa bukan mendiagnosis, menentukan apakah udah didiagnosis sama dokter Oya, akhirnya dokter Oya menentukan apakah ini akhirnya operasi apa enggak gitu ya dok ya. Oh oke. Nah ini lagi udah ngomongin benjolan di daerah perut. Nah ada benjolan di mana lagi dok? Di leher kah? Di mana kah? Kalau pada anak gimana dok? Nah kalau di anak-anak juga yang sering lagi tuh benjolan di leher dan kepala. Oke, iya gimana? Pengalaman dokter tuh gimana tuh? Ya karena di situ ada kelenjar getah bening. Sebenarnya kelenjar getah bening tuh tersebar di seluruh tubuh kita ya, tapi memang dominannya itu kalau muncul itu di bagian leher, terutama kalau anak-anak yang sudah agak besar, udah sekolah mungkin ya, dia terpapar teman-temannya nih terus batuk pilek berulang. Nah, itu seringkali kelenjar getah bening membesar. Kadang ibu-ibunya tuh kaget karena kan aduh, ini keras. Terus tiba-tiba gede. Kadang juga nggak cuma satu, ada kanan kiri gitu ya, nanti dia langsung curiga, aduh jangan-jangan ini tumor gitu ya. Sebenarnya betul tumor itu pertumbuhan ada dari sel yang tidak normal gitu. Nah, tapi kalau kelenjar getah bening itu biasanya terbentuk karena sebenarnya tubuh kita tuh lagi melawan infeksi gitu. Kalau saya selalu bilang sama orang tua pasien, kelenjar getah bening itu tuh seperti base camp tentara. Kalau misalnya ada kuman atau virus yang masuk gitu ya, nah si base campnya ini dikasih alarm gitu, produksi tentara sel-sel imun gitu kan. Jadi dia kerjanya jadi berat, jadi dia membesar. Nah, membesar itulah yang teraba gitu. Jadi kadang-kadang kalau benjolan di leher ya biasa kita USG. Di sini ada, kita bisa USG. Ada tuh, benjolan di leher. Kalau konsultasi ke sentra medika nanti kita bisa langsung USG. Nah, nanti bisa ditentuin gimana dok? Iya betul, nanti dari USG kita bisa bedain itu kelenjar getah bening atau tumor yang lain. Karena kan di leher bisa juga ya ada tumor yang lain gitu. Nanti kalau memang kelenjar getah bening biasanya kita terapi penyebabnya. Jadi kalau misalkan dia batuk pilek, oh ya nanti kita konsulin ke dokter anak supaya diobati batuk pileknya. Nanti lama-lama dia akan ngecil sendiri gitu. Jadi nih benjolan di leher nggak semuanya nih harus dioperasi juga kan? Tadi karena ada penyebabnya, misalnya batuk pilek, gitu ya dok ya. Sama kita tadi kan harus lihat ya karakternya dia hanya satu atau banyak. Oke. Iya karena dari kelenjar getah bening tuh kita juga misalnya benjolan di leher tuh kita harus lihat ukurannya, jumlahnya juga. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba besar nih dalam waktu 2 minggu. Oh tadinya dia hanya sebesar kacang, datang ke poli kita udah sebesar bakso. Nah itu kan artinya dalam 2 minggu dia cepet banget besarnya jadi cepet sekali. Atau misalkan nggak cuma satu nih kita raba ada banyak. Nah itu dengan USG bisa kelihatan kurang lebih apa. Dan tadi kalau misalkan dia hanya satu, kemudian sebelumnya anaknya habis batuk pilek dan lain-lain, biasanya kita hanya obati dulu ya. Tapi kalau benjolannya mencurigakan besar, kemudian jumlahnya banyak, nah itu biasanya kita bisa lanjut ke diagnostik berikutnya gitu. Apakah kita biopsi gitu atau diambil biopsi itu ada 2 ya. Ada biopsi yang non invasif artinya dia bisa hanya dengan pengambilan cairan sedikit sampel gitu. Ada juga yang biopsi bedah ya. Biopsi bedah tuh ya dibelek, ambil. Waduh, nah ini lagi ngomongin lagi biopsi. Apa itu biopsi pada benjolan ya? Nah, jadi nih Sobat Sentra, kalau biopsi tuh nanti ada seperti bisa jarumnya. Ya, betul, pakai jarum. Nah, tapi kan kalau anak-anak dok, ngelihat jarum aja kabur. Nah, gimana tuh caranya? Apa dia harus ditiduri dulu gitu saat biopsi ya kan dok? Pasti kalau dewasa kadang kita biopsi aja sadar ya udah gitu ya. Tapi kalau anak dok, ibunya makin takut lagi nih, apalagi di biopsi untuk masalah misalnya yang di leher ya, kelenjar tadi di leher. Nah itu biopsi gimana dok caranya dok? Jadi kalau nah kebetulan ya kalau di sentra ini kita dokter-dokter anestesinya udah biasa nih untuk sedasi anak-anak gitu. Iya, membius betul untuk anak-anak udah biasa kalau di sentra ya. Karena bayi juga
ya udah biasa ya di sini gitu. Oh, jadi kita tetap masuk prosedurnya di bius dulu, Iya, ya sebenarnya kan? kalau untuk safety dan juga supaya anaknya nggak nyeri, nggak trauma ya bisa kita dengan sedasi baru ambil sampel. Nggak lama kan dok itu, Iya, cuman cuma biopsi itu sebentar. prosesnya nggak lama kan? Iya. Nah setelah itu, setelah biopsi baru si cairan yang diambil dari kelenjar tadi, jaringannya itu dikirim ke lab. dikirim di lab. Iya. Nah umumnya nih pengalaman dokter, apa dok hasilnya dok kalau di leher? Ya, ada yang hanya karena infeksi non spesifik, artinya infeksi virus ya atau bakteri yang non spesifik. Ada juga yang tuberkulosis kayak gitu. Dan ada juga ya walaupun sedikit, tapi ada juga yang ternyata ganas gitu. Ada nih anak-anak nih udah nih. Betul, ya tumor-tumor ganas dari kelenjar getah bening ada gitu. Makanya itu kalau kita lihat secara karakter kayaknya ini benjolannya banyak, kemudian tumbuhnya cepat, lokasinya kok kayak invasif ya, maksudnya sampai bentuknya berubah begitu. Ya, invasif tuh maksudnya bentuknya berubah tadi Sobat Sentra. Bentuknya berubah, jadi kita kadang Bu kayaknya kita harus naik deh pemeriksaannya gitu, tidak hanya dari pencitraan gambar ya, pencitraan gambar kan dari USG atau dengan scan gitu ya, itu bisa kita tawarkan untuk dilakukan pemeriksaan biopsi. Tapi itu balik lagi kalau misalkan ada ciri-ciri khas yang memang menurut kita mencurigakan gitu. Oke. Wow, ternyata itu yang banyak sekali yang harus diperhatikan. Soalnya kan Sobat Sentra umumnya udah ke dokter anak, taunya dokter anak. Tapi sebenarnya tanpa harus ada dirujuk dari dokter anak ya, benjolan-benjolan itu bisa langsung ke dokter bedah anak kan dok? Iya bisa. Iya kan langsung konsul ke bedah anak. Tapi karena biasanya orang tua melihat tuh takut ya kalau benjolan, udahlah ke dokter anak aja. Sebenarnya langsung ke bedah anak pun bisa ya dok ya. Nah itu yang Sobat Sentra mesti tahu. Dan tadi metode biopsi dan segala macam untuk mendeteksi mendiagnosis akhirnya nih benjolan di leher kan tadi banyak sekali ya. Mau harus diperhatikan sama orang tua. Jadi diperhatikan benjolannya satu atau tidak ya dok ya. Terus cepat membesar berapa lama? Cepat membesar gak gitu ya dok? Iya betul. Terus banyak gak gitu ya dok ya? Jumlahnya banyak tidak. Terus ada perubahan bentuk atau warna misalnya. Dari kulitnya itu gitu ya dok. Misalnya perubahan warna misalnya apa dok? Dari misalnya putih terus kemerahan terus apa lagi dok biasanya? Atau kebiruan kayak gitu. Kebiruan juga ya dok ya? Betul. Waduh ini tapi harus diperhatikan ya. Karena biru-biru di mana ya? Semoga tidak ada kejadian lain selain benjolan yang di leher. Dokter Raya juga menangani hal-hal tersebut. Tapi benjolan-benjolan. Nah, setelah kita leher nih dok, ada benjolan apa lagi dok? Masih kalau kelenjar getah bening di belakang telinga ya. Suka kayak katanya pernah ada dok yang di deket-deket sini ya. Iya itu. Gitu di sini terus di telinga. Di tengkuk itu dok. Itu masih berhubungan sama infeksi misalnya batuk pilek yang tadi. Masih ya. Jadi kan ada zona-zonanya ya kita untuk kelenjar getah bening, intinya ya di sekitar telinga, terus di belakang kepala sampai leher sampai tulang selangka di sini. Oh, sampai di sini-sini juga. Iya, terus benjolan yang lagi hits adalah BCG itis. Jadi itu lagi berapa tahun ini belakangan lagi banyak bayi-bayi yang pasca imunisasi BCG. Ya. Nah, dia ada benjolan di ketiaknya. Oke, nah itu gimana dok? Nah itu juga belakangan ini ya sama dokter anak ya kita lagi banyak kasusnya gitu. Masih dicari tahu sih sebenarnya. Nah tapi kadang-kadang setelah vaksin BCG itu kan usia 1 bulan ya. Iya BCG kan 1 bulan ya. Itu kan tidak langsung muncul reaksinya. Jadi biasanya ntar anaknya udah umur berapa bulan baru ibunya datang kaget. Dok kok ini ada benjolan ya di ketiak. Nah, kayak gitu. Nanti itu harus kita periksa sih apakah benjolannya itu masih bisa diobati supaya mengecil. Karena jadinya tuh seperti bernanah. Iya benjolannya jadi abses gitu. Abses tuh adalah nanah ya di bawah kulit. Atau dia harus kita bedah itu ya kita sayat, dicuci, dikeluarkan nanahnya semua gitu. Oh jadi sekarang ternyata lagi banyak betul kasus BCG itis ya namanya. BCG itis. Jadi karena dia related berhubungan gitu sama sisi yang sama. Jadi bisa BCG di kanan, terus benjolannya berapa bulan kemudian muncul tuh di sebelah kanan gitu. Nah, terus itu ternyata terdiagnosanya sebagai kayaknya sepertinya itu infeksi atau peradangan yang diakibatkan. Peradangan ya bukan infeksi, diakibatkan karena vaksin BCG gitu. Ada ini nggak dok? Cara supaya setelah vaksin BCG
nggak ada benjolan, apakah bayinya diginin terus tangannya dok? Supaya nggak gini atau gimana nih? Ada ini kasih dok untuk mencegah. Iya, kalau saya sih gimana ya dok? Kalau dari bedah anak sih kita nggak ada ya, karena sebenarnya setahu saya BCG itu kita kan memberikan vaksin kuman yang dilemahkan ya, jadi memang mungkin diharapkan reaksi tubuhnya itu kita memang bereaksi terhadap itu. Diharapkan setelah vaksin BCG itu memang biasanya kan memang akan ada bisulnya terus pecah jadi scar, jadi luka itu luka parut ya, jadi tanda gitu kan. Cuma memang ada beberapa yang ternyata kok respon tubuhnya berlebih nih, ternyata malah kelenjar getah beningnya jadi bernanah kayak gitu ya. Tapi sampai saat ini sih masih belum tahu. Masih diteliti kayaknya dok ya. Karena ini saya juga gitu. Baru dengar sih dok bahwa ternyata ada BCG-itis ya, dampak dari vaksin BCG. Ya, Sobat Sentra, karena ini case baru nih, kasus-kasus baru, jadi masih diteliti terus apa penyebabnya kan. Jadi khawatirnya orang tua jadi udah gak usah divaksin, padahal perlu ya dok, misalnya gitu kan. Sebenarnya ya respon normal aja sih dengan vaksin BCG itu, respon normal memang akan ada bisul gitu ya, tapi di lokasi suntik biasanya. Jadi nah ini karena yang baru kasus ini baru mungkin beberapa tahun belakang ini ya, jadi lebih banyak gitu. Ada beberapa yang sampai harus dibedah, tapi nggak apa-apa ibu-ibu, bapak-bapak ya, nggak usah takut. Lebih banyak untungnya dibandingkan lebih banyak untung divaksin ya. Jangan sampai cuma gara-gara itu saya nggak perlu divaksin ya, itu juga jangan Sobat Dan Sentra. itu kan tindakan, kalaupun butuh tindakan bedah ya bisa dibilang minor lah ya itu. Oke. Nggak perlu gimana. Terus dok ya, ini kan ada suka denger ya dari pasien itu. Emang ada kista gitu dok pada anak-anak gitu? Ada. Oh, gimana tuh dok? Jadi kista ya seperti pada dewasa juga ya, ada juga, tapi tergantung organnya. Misalnya kalau di anak-anak ada juga yang di ginjal ya, tapi balik lagi itu ada beberapa tumor yang memang dia udah ada bakalnya dari anaknya dari lahir lah ya. Tumornya ini kita sebut teratoma. Jadi teratoma itu tumor dari sel yang bakal sel yang nantinya tuh dia akan jadi organ apa. Nah, sel ini dia kadang-kali mengalami mutasi gitu, terus kemudian jadi tumor. Seringkali ada kita temukan teratoma itu misalkan di belakang tuh deket ginjal. Nah, karena dia itu nanti biasanya konsistensinya itu dia campuran, jadi dia bisa seperti kista, kistik gitu ya, isinya air, ada juga yang padat. Nah, itu bisa kadang-kadang pada saat USG ketahuinya cuma ada kista nih di perutnya gitu. Itu kalau yang tumor. Ada juga kista yang memang di organ, contohnya kista ovarium. Itu nggak cuma di orang dewasa, di wanita dewasa. Ada juga kista ovarium pada anak kayak gitu. Ada ya dok ya? Ada juga tumor ovarium yang tadi teratoma itu, tapi dia bentuknya banyakan air. Jadi seperti kista ada gitu. Nah itu dok. Wah, jadi yang namanya kista ovarium lah ya, biasa kita temukan pada orang-orang dewasa ya. Terus pada anak juga ada. Iya. Biasanya penyebabnya apa dok? Kayak gitu. Tadi kalau misalkan di anak-anak tuh banyakan dia tumor itu ya, tumor yang karena germ cell. Jadi sel yang memang awalnya ada untuk bakal dia tumbuh menjadi organ-organ gitu. Jadi memang ada bawaan. Oh, ada bawaannya ya, terat. Udah ada gitu kan. Nah, tapi ada juga nih kista yang ini adanya di anak-anak, dan kemudian dia kalau bisa dibilang agak berat lah ya kasusnya. Itu ada kista dari saluran empedu, namanya kista koledokus. Nah, ada juga, jadi selain di organ itu ada juga kista yang di saluran empedu, namanya koledokus. Jadi itu ciri-cirinya tuh biasanya kuning sih, anaknya kuning. Jadi kadang ibu-ibu, bapak-bapak misalnya punya anak bayi gitu ya, bayi baru lahir, terus kemudian udah lewat 2 minggu, lewat 1 bulan, kok kuning gitu, masih kuning. Nah itu harus dibawa juga, karena kita harus periksa tuh apakah ada kelainan bawaan, misalnya apakah dia ada kelainan yang harus diterapi secara bedah, misalnya si kista di saluran empedu itu, atau kelainan lain gitu. Biasanya kan gini ya dok, kalau pada anak nih dok, kalau kuning tuh kan kurang dijemur gitu kan. Biasanya bilangnya, oh nih bayi saya kuning, oh berarti kurang jemur, ya udah yuk kita jemur gitu.
Berarti bukan itu aja gitu ya, Iya, nggak cuma itu Dok. doang, betul. Ada juga yang bilang ini kuning karena beda golongan darah sama Ah, ibunya. Nggak cuma itu. Nah, itu makanya nanti sih mungkin lebih baik sama dokter anak lah ya, tapi mm-mm. kurang lebihnya kalau dia melewati masa 2 minggu masih aja kuning, 1 bulan masih aja kuning. Nah, itu mesti ada juga ternyata kasus bedah yang harus kita perhatikan dengan dia tanda pertamanya tuh kuning gitu. Kuning tar dari mata, kepala, badannya kuning, terus biasanya pipisnya juga kuning. Ini kalau yang butuh tindakan bedah ya biasanya tuh pipisnya kuning, BAB-nya jadi dempul kayak warna putih gitu. Nah, itu juga harus hati-hati karena kadang-kadang ada kelainan yang harus kita cari tahu tuh gitu. Nah, tuh banyak sekali ya berarti ya. Ini yang Sobat Sentra harus ketahui nih ya dokter. Oh iya ya, benjolan itu banyak Iya. yang bisa dikonsultasikan ke bedah anak pun banyak. Kita ada yang kelewat nggak benjolan apa lagi ya, Dok? Benjolan. Oh, ini sering banget ada juga kelainan yang di poli tuh kalau dia ada benjolan yang warnanya merah. Oh, ya gimana? Ya, jadi benjolan kemerahan di bagian tubuh biasanya seringnya tuh di wajah. Itu bisa juga hemangioma. Jadi hemangioma itu dia oke. tumor pembuluh darah. Tuh kadang-kadang ada ibu-ibu yang suka datang, "Dok, kok tangan anak saya awalnya bercak-bercak merah." Kiranya kan kalau zaman dulu tanda lahir nggak sih? Ya kan ya, suka Iya. bilangnya tanda lahir. Atau ya suka ada mistis-mistis gitu. Dicium. Nah, dicium Apalah, apa gitu ya tuh kan, merah gitu betul. kan. Ya, nah tapi tuh hati-hati juga gitu. Jadi kalau benjolan merah, kemudian tambah lama tambah besar. Ada juga waktu itu saya punya pasien bibirnya itu merah. Awalnya dibilang ih lucu cantik anaknya ya. Lama-lama makin gede ternyata itu tumor gitu. Tumor pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya jadi tumbuh berlebih, namanya hemangioma gitu. Nah, itu benar juga sih, Dok. Kadang kita tuh yang ngelihat anak atau bayi bibirnya merah kan, wah sehat ya. Iya. Darahnya bagus nih, ya kan? Udah bagus gitu ya, nggak pucet. Kalau orang bibir pucet tuh takut ya. Tapi bibir merah senang. Tapi jangan jangan senang dulu kalau yang ini. Iya. Bibir merah juga harus Ternyata, diperhatikan, betul, diwaspadai betul, kan iya. tuh. Ternyata bibir merah yang akhirnya jadi tumor pembuluh darah, Iya, ya Dok ya. Mm-mm. Ya di bibir itu juga ada Sobat Sentra. Bukan berarti bibir pucat aja yang perlu diperhatikan, bibir merah juga. Itu pada usia berapa, Dok? Biasanya, Dok, yang dokter temukan nih, pengalaman dokter. Dari bayi sih, karena kan Dari namanya bayi? iya namanya sendiri diagnosisnya infantile hemangioma. Jadi hemangioma atau tumor pembuluh darah yang dari infant gitu, dari bayi. Oh, dari bayi ya, Iya, dari betul. bayi. Biasanya ya usia-usia bayi gitu udah kelihatan. Atau di apa deket mata, di dalam mulut juga ada gitu, hati-hati. Dok, gimana caranya kita tahu bahwa itu akhirnya, bagaimana orang tua atau Sobat Sentra tahu nih akhirnya yang kemerahan itu atau yang merah itu saya harus ke bedah anak. Nah, gimana tuh, Dok? Kalau Taunya? dia ada gejala apa? biasanya makin besar gitu kan. Kemudian jadi bikin wajahnya asimetris atau dia tidak simetris kanan kiri gitu. Kadang-kadang kalau benjolannya itu di dalam mulut kan nggak kelihatan ya, tapi kelihatannya kok pipinya atau telinganya terdorong dari benjolan kayak gitu. Oh, jadi ya itu Timbul, nah, dia timbul dari kulit gitu, nggak hanya bercak. Itu harus diperhatikan gitu, dibawa konsultasi. Nah, kan jadi banyak tuh sebenarnya bidangnya dokter Oya ya, Bu. Jadi bedah anak tuh juga banyak sekali yang mesti diperhatikan. Gak cuman, biasanya orang gini, bedah anak kalau hernia, ya Dok ya. Terus Sunat. ya, sunat benar Iya. juga. Terus apa? Hernia, sunat, Usus buntu. Ya, usus buntu. sebenarnya ternyata banyak sekali tuh tadi tuh. Benjolan di leher, benjolan di bibir ya, Dok. Benjolan di mulut yang harus diperhatikan tuh banyak sekali benjolan-benjolan. Nah, ini dia nih. Dan dokter bedah anak nggak harus terus-menerus adalah bedah. Iya, betul. Di operasi. Nah, tapi Dok, kalau misalnya ternyata dia harus menjalani operasi. Nah, persiapannya seperti apa sih kalau anak-anak ini, Dok? Pengalaman dokter, misalnya saya sarankan untuk operasi. Nah, orang tuanya harus seperti apa? Dan anaknya harus persiapan operasinya seperti apa nih, Dok? Jadi nomor 1 namanya anak pasti ibunya harus ridho. Ibu dan bapaknya, jadi harus siapin
orang tuanya juga. Iya gitu, karena ya gimana ya, percaya nggak percaya anak itu tenang kalau ibu dan bapaknya juga tenang gitu. Kalau ibu bapaknya aduh masih nggak rela anaknya gitu kan, agak susah, biasa rewel. Kemudian biasanya rewel lagi adalah diinfus, karena kan namanya tindakan bedah kita kan butuh akses infus untuk obat-obatan ya, antibiotik sebelum operasi, cairan intraoperasi, kemudian obat bius gitu ya, infus. Biasanya itu sih yang agak kendala tuh untuk penginfusannya, tapi biasanya kan disesuaikan. Dan kita sini punya perawat-perawat yang udah handal, yang udah biasa ya menangani anak. Kemudian puasa, itu pertanyaannya pasti, dok, apa anak-anak juga harus puasa? Nanti anak saya rewel. Oh iya itu dong makanya. Tapi puasa ya pada intinya tetap sama, pasti ada ketentuan untuk puasa. Cuman kalau misalkan anaknya masih ASI itu beda gitu. Jadi misalkan ada beberapa dokter anestesi yang menganjurkan, kalau ASI masih bisa 2 jam sebelum operasi kayak gitu. Jadi misalnya kalau ASI boleh lah ya 2 jam. Iya, sama seperti air jernih gitu kan, air putih. Itu boleh. Masih bisa 2 jam sebelum tindakan biasanya. Nah kemudian ya udah sih sebenarnya sih secara persiapan yaitu persiapan itu ya, persiapan. Kemudian kita harus kuat-kuatin anaknya, aduh gak bisa makan. Iya, karena rewelnya anak kayak ibu, orang tuanya juga. Nanti malah jadi orang tuanya yang panik, nggak usah deh dok, nggak usah dioperasi. Iya banyak tuh yang kayak gitu, tiba-tiba nggak jadi gitu. Iya kan, karena gak anaknya tega. kan nggak tega. Nah itu sebenarnya Sobat Sentra, karena kita berhubungan anak sama orang tua, jadi persiapan operasi berhubungan sama orang tuanya. Persiapannya berhubungan sama mental orang tuanya. Dok, tadi saya ada yang ketinggalan dok. Kalau lupa nih masalah benjolan, di masyarakat ya, sering kali tuh nganggep benjolan itu dipijet aja nanti hancur. Betul. Dipijet aja nanti hancur. Iya, Coba nih saya baru ingat, kelewat ya. Karena saya baru ingat, di orang masyarakat kadang kan ada benjolan, misal ya di tangan di mana, udah pijet aja nanti lama-lama hancur tuh gimana tuh dok? Itu ini karena mungkin budaya kita ya masih sering pijet-pijet, tapi ya jangan ya. Saya sarankan ibu-ibu pokoknya ya, walaupun kadang orang yang lebih tua, misalkan neneknya ibu kita gitu kan, itu dipijet aja, diurut, nanti juga hilang. Iya. Tapi malah kejadian tuh banyak yang jadi lebih parah gitu. Apalagi misalnya kalau anak kembung. Anak kembung, oke. Anak kembung itu pasti nomor 1 itu dipijet tuh perutnya. Ini diurut-urut supaya anginnya keluar. Oh iya betul. Nanti malah ternyata ususnya memar. Iya, terus kalau misalkan kayak benjolan dipijet, ternyata di dalamnya kan, kalau anak itu kan jaringan tubuhnya masih rapuh ya gitu kan, masih belum kuat. Jadi kalau tenaganya terlalu banyak, pijet terlalu besar, nanti malah traumatik gitu. Jadi ternyata di bawahnya malah jadi memar lah, bengkak lah, atau malah jadi ada perdarahan misalnya gitu. Jadi ya jangan, kayaknya kita sudah mulai bisa meninggalkan tradisi pijet-pijet, kecuali pijet sehat ya. Mungkin di baby massage yang cuman ya untuk stimulasi otot-ototnya, untuk relax otot aja gitu ya, untuk bukan merangsang otot aja bergerak gitu. Iya, soalnya kan masyarakat gitu dok. Kalau misalnya ada benjolan, betul, pijet aja. Berapa kali ke tukang pijet nanti juga benjolannya hilang, melebur kan gitu ya, pasti mikirnya. Benar. Ya, jadi ya itu. Jadi Sobat Sentra yang dibilang benjolan bisa dipijet, katanya nanti hilang. Jangan, ya. Nanti malah ketemu dokter Royanya makin bingung nih, kenapa lagi nih betul. ada memar. Kan nanti proses penyembuhannya akan jadi lama dan akan menimbulkan keluhan yang lain gitu ya dok. Iya betul. Nah itu kalau misalnya dipijet-pijet tuh, nah itu dia makanya. Nah kalau misalnya benjolan anak nih dok, misalnya ada nggak sih benjolan, kalau dewasa kan ada benjolan payudara gitu-gitu, ada nggak dok? Ada. Ada juga. Balik lagi, karena anak itu kan definisinya kalau kita ngikut WHO 0 sampai 18 tahun. Oh iya, lupa. Jadi ada teenager, itu masih anak. Oke, jadi lupa ya, untuk dokter Raya mengingatkan, anak itu 0 sampai 18 tahun. Jadi sebenarnya kalau misalnya usia 16, 17 mau ada benjolan ke bedah anak, bisa ya dokter ya. Jangan langsung mikir, enggak, saya enggak ke bedah anak. Kok saya kayak anak-anak kayak mereka ngantri, enggak ya dok? Enggak, jadi ya 0 sampai 18, jadi ya itu makanya jadi range kasusnya banyak banget ya, dari mulai bayi baru lahir sampai remaja, kasusnya beda-beda.
di tiap stage anak itu ternyata kasus yang kita temuin tuh bisa berbeda gitu. 0 sampai 18 tahun Sobat Sentra, ingat ya. Jadi tuh masih di kewenangannya Dokter Oya memang. Ya, jadi jangan malu kalau misalnya ngantri ke Dokter Oya. Kok ngantrinya di Polianak ya? Kan 0 sampai 18 tahun. Kok saya ada mainan ya dia? Kok polinya ada mainan, karena memang usia anak 0 sampai 18 tahun. Itu dia Sobat Sentra, jadi harus tahu ya bahwa usia anak ada seperti itu. Nah, terus Dok, ada kita lagi nggak inget ngurutin lagi benjolan di mana lagi ya? Udah selesai nggak benjolan kita ini? Ya pokoknya dia di seluruh organ tubuh sih mungkin aja ada benjolan. Tadi bisa, kalau benjolannya itu tumor itu kan dia ada yang jinak, ada yang ganas, intinya dari lokasi. Kemudian tadi dia apakah tiba-tiba membesar gitu ya, di seluruh tubuh kita ada aja sih gitu. Cuma mungkin kalau di anak-anak tadi yang banyak kasusnya tadi ya benjolan yang berhubungan sama hernia, hidrokel gitu. Di luar itu ya tumor, kelenjar getah bening. Kurang lebih begitu sih kalau untuk benjolan. Iya Dok, terus nih Dok, saya nanya lagi nih. Nah, kalau untuk di sentra, ya di Rumah Sakit Sentra Medica Hospital Gempol khususnya, ini layanan apa saja dan dokter dan fasilitas apa saja yang bisa dokter lakuin nih untuk Sobat Sentra dan orang tua yang mengalami atau ada keluhan benjolan Dok? Apa aja Dok layanan kita nih Dok yang dokter bisa nih Dok? Kalau yang tadi kasus paling sering dulu ya, itu kan tadi saya bilang hernia sama hidrokel, itu kita di sini bisa untuk diagnostik kita lumayan lengkap. Di sini udah ada USG, ada scan juga ya, ada CT scan ya Dok kalau diperlukan. Terus kemudian untuk tata laksananya kita dengan pembedahan itu ada, sekarang kita udah mulai berkembang banget ya, udah ada 2 macam. Jadi anak-anak juga udah punya pilihan nih. Jadi misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak, aduh takut banget anak saya di black gitu kan, dipakai pisau. Nah sekarang tuh kita bisa, kalau untuk hernia, hidrokel kita bisa pakai laparoskopi. Jadi bedah minimal invasif. Nanti lukanya itu ya hanya kecil ya, ada 2. Kalau hernia tuh lukanya 2, jadi satu itu di pusar sekitar setengah senti. Kemudian yang satu lagi tuh di area bagian selangkangannya, itu juga lukanya hanya sebesar jarum sih gitu. Jadi tuh lebih kan nyaman. Jadi lebih nyaman ya. Di sentra sudah ada ya laparoskopi. Terus apa lagi? Jadi lebih nyaman, lukanya lebih kecil, anaknya udah bisa jauh lebih aktif dan lebih safe gitu ya. Terus kemudian kalau yang open yang biasa juga sayatannya juga nggak gede sih ya. Kalau untuk hernia kita bisa bikin 1-2 cm aja. Gitu. Tuh Dokter Oya bisa tuh. Apalagi Dok? Terus kemudian untuk kalau benjolan yang lain, misalnya kita juga di sini bisa dengan melakukan tindakan biopsi gitu, operasi open biopsi. Udah lumayan, dokter anestesinya di sini udah biasa lah ya. Ya, karena didukung sama teman sejawat dokter ya yang udah biasa nanganin perawatan anak-anak di sini juga udah nyaman banget gitu. Untuk secara prosedur bedah ya udah oke lah di sini gitu. Kita bisa di sini ya. Karena gini Sobat Sentra, di Sentra Medica Hospital Gempol ini yang tadi kan dokternya sudah sampaikan, untuk diagnostik dokter bisa USG, CT scan, terus kita labnya juga lengkap ya, laboratoriumnya juga lengkap ya Dok. Terus kamar operasinya juga peralatannya sudah lengkap, sudah canggih, bahkan sudah ada tadi namanya laparoskopi ya. Laparoskopi tadi dokternya sudah sampaikan kecil ya sayatannya. Kalaupun nggak menggunakan laparoskopi yang teknik biasa pun Dokter Oya bisa bikin kecil gitu ya Dok ya. Jadi nggak usah, wah nanti kalau anak saya dibelis seberapa panjang ini gitu ya. Nggak perlu seperti itu. Jadi itu keunggulan di Rumah Sakit Sentra Medica Hospital Gempol ya Dok. Jadi udah bisa semua sebenarnya. Dan kalaupun Dokter Oya membutuhkan konsultasi ke sana ke sini ya Dok, kita juga dokternya sudah lengkap ya, bersinergi ya. Ada dokter anak, nanti butuh gizi atau yang lainnya gitu ya Dok ya. Itu pun kita juga sudah lengkap. Jadi nggak usah khawatir kalau ada masalah benjolan atau keluhan yang berhubungan bedah anak, di sini lengkap. Selain ada Dokter Oya, ada yang lain. Terus terakhir Dok, ada pesan nggak Dok buat Sobat Sentra, orang tua nih, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, yang perlu kapan ke dokter bedah anaknya gitu Dok?
Jadi untuk Sobat Sentra ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak dengan kelainan yang sepertinya harus tangani secara bedah, jangan takut untuk berkonsultasi. Kita di sini bisa menerima konsultasi, menanyakan tentang persiapan sebelum operasi, untuk prosedurnya juga, dan perawatan pasca operasi. Jadi tidak semua kalau ke dokter bedah anak, ayo Bu langsung operasi gitu ya. Enggak, karena kita juga memahami bahwa mungkin orang tua pingin tahu jelas prosedurnya, kemudian keamanan selama tindakan gitu, dan ya berkonsultasi itu kan membeli rasa aman orang tua itu kan penting ya gitu. Jadi trust dan kepercayaan dan rasa aman gitu. Jadi ya jadi nggak usah takut kalau bapak-bapak dan ibu-ibu disuruh ke dokter bedah anak. Jangan langsung gak datang besokannya. Jangan langsung aduh takut gitu kan, karena ya tidak semua itu. Kalau anak-anak kita sebisa mungkin non-invasif, artinya kalau anak-anak ya sebisa mungkin kita tidak melakukan tindakan yang nggak perlu. Gitu. Jadi pasti semua penuh pertimbangan kalau sampai harus dilakukan tindakan bedah. Jadi nggak usah khawatir. Dokter Oya akan memberikan informasi. Kalaupun belum cukup boleh ditanya lagi ya sama dokter ya. Dan dokter, prakteknya hari apa dok? Dan dokter prakteknya hari apa dok? Kalau untuk saya di Poli Bedah Anak praktek setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Itu dari jam 8 Rabu, Jumat, ya. Sampai jam 12 siang. Selang-seling berarti? Ya. Senin, Rabu, Jumat. Jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, Sobat Sentra tuh ya diluangkanlah waktu ya di sela-sela kesibukan orang tua. Ya. Segala keluhan termasuk benjolan-benjolan silahkan bisa konsultasi ke dokter, nama lengkapnya Iodia Evila ya. Spesialis bedah anak kalau kita manggil dokter Oya. Oke, dokter, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini, dan kita pasti akan ngobrol-ngobrol santai lagi di Sentra Stage ya, bersama banyak nanti dok. Mungkin kita akan kolaborasi lah dengan beberapa spesialis ya sejawat untuk bisa memberikan edukasi, informasi yang akurat, yang terupdate ada di Sentra Stage. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih dokter Oya dan Sobat Sentra semua. Saya tutup bincang bahagia dan sehatnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.